Bayangin nih ya, misalnya kamu tidur jam 12 malam, tapi kamu makan terakhirnya di jam 7 malam. Kalau masalah pencernaan sih aman ya, karena jaraknya kan udah 5 jam, jadi makanannya seharusnya sudah tercerna dengan baik. Tapi karena jaraknya 5 jam, bisa aja, sebelum kamu tidur, kamu malah merasa lapar, dan akhirnya malah nggak bisa tidur, dan harus makan dulu sebelum kamu bisa tidur. Kita ini lapar, kita ini lapar, kita ini lapar! Hai semuanya, kembali lagi di channel The Doctor's Diet. Hari ini kita akan ngomongin tentang waktu makan yang ideal untuk membantu kalian dalam proses menurunkan berat badan. Perlu diperhatikan bahwa waktu makan itu sebenarnya itu tidak sepenting keseimbangan kalori dan kandungan gizi dari makanan yang kita makan. Jadi kalau misalnya waktu makan kalian udah sempurna banget nih, tapi kalian nggak memperhatikan jumlah kalori dan kandungan gizi dari makanan yang dikonsumsi, ya sama aja bohong. Nah, setelah kalian mengatur jumlah kalori dan kandungan gizi yang dikonsumsi, langkah selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah masalah waktu makan ini. Karena walaupun tidak mempengaruhi berat badan kita secara langsung, dalam arti kalau kita telat makan 5 menit, bukan berarti kita akan langsung bertambah gendut, nggak kayak gitu ya. Tapi waktu makan yang teratur, itu akan membantu kita untuk mengatur rasa lapar dengan lebih baik, menjaga kesehatan lambung, memaksimalkan proses pencernaan protein, memaksimalkan penggunaan tenaga untuk berolahraga, dan lain sebagainya. Sama seperti pola diet dan olahraga, sebenarnya waktu makan itu juga personalized. Jadi setiap orang pasti berbeda-beda, tergantung dari jadwal aktivitas dan juga preferensinya. Jadi saya harap teman-teman bisa menggunakan panduan saya hari ini hanya sebagai panduan kasar. Jadi nggak usah ikut sampai plek-plek banget gitu, oke? Kita akan mulai dari pagi hari ya, untuk meal yang pertama, yaitu sarapan. Sarapan itu sebaiknya dilakukan secepatnya setelah bangun tidur. Berarti saya harus masak dulu nih sebelum saya tidur, terus langsung saya taruh di samping kasur saya. Begitu saya buka mata saya langsung makan, terus langsung... Nggak sampai selebay itu juga, oke? Kenapa harus lebih cepat? Satu, karena selama semalaman kita tidak mendapatkan asupan protein sama sekali. Sehingga di pagi hari sebaiknya kita secepatnya mengkonsumsi protein. Dan dua, karena selama seharian kita memiliki jatah protein yang harus dipenuhi, jatah kalori juga ya. Kalau kita makan lebih awal, maka kita bisa memiliki waktu lebih banyak ke depannya untuk mengkonsumsi jatah protein dan kalori harian kita. Saya sendiri biasanya sarapan itu di jam 8 sampai 9 pagi. Fokus di makanan yang tinggi protein dengan karbohidrat kompleks dan juga lemak yang seimbang. Karena saya sendiri orang yang nggak suka yang terlalu ribet ya di pagi hari, maka jenis sarapannya biasanya yang simpel-simpel aja. Skim milk dengan whey, atau misalnya susu dengan oats, atau telur-teluran biasanya. Kadang juga makan mie instan dan lain sebagainya sih. Tapi sebagian besar waktu, saya akan memilih jenis makanan yang simpel-simpel aja biasanya untuk sarapan. Kalau kamu suka yang ribet-ribet dan kamu punya waktu yang lebih banyak untuk mempersiapkan sarapan tersebut, ya monggo, silahkan banget. Sekali lagi saya bilang, semuanya itu kembali ke kita masing-masing. Nggak usah ikut-ikutan orang ya. Next, untuk makan siang sebaiknya itu dijatah 3-4 jam setelah sarapan. Jadi kalau kamu sarapan jam 8 atau 9 pagi, berarti waktu yang tepat untuk makan siang itu adalah kurang lebih sekitar jam 12 sampai jam 1 siang. Jarak waktu 3-4 jam ini berguna untuk memastikan waktu penyerapan protein yang maksimal selama 1 hari, dan juga agar kita bisa makan sebelum kita merasa lapar. Makan sebelum lapar itu penting sekali untuk menjaga agar kita tidak makan berlebihan dan agar kesehatan lambung kita itu bisa terjaga dengan lebih baik. Nah, mungkin setelah ini akan muncul pertanyaan, kalau misalnya saya sarapan jam 6 atau jam 7 pagi nih dok, jarak 3-4 jam kan berarti di jam 10 atau jam 11 gitu ya, dan itu mungkin agak kepagian gitu untuk makan siang. Maka dari itu ada baiknya jika teman-teman memasukkan cemilan di antara makan besar, apalagi kalau jarak antara makan besar yang satu dengan makan besar yang selanjutnya itu cukup jauh gitu ya. Misalnya nih kalian makan pagi jam 7, kalian bisa saja masukin cemilan di jam 9 atau jam 10. Lalu kalau misalnya kalian makan siang di jam 12 atau 1 gitu ya, ke makan malam kan agak jauh tuh. Nah, kalian bisa juga jadikan ada cemilan sore, itu kurang lebih di jam 3 atau jam 4 sore. Cemilan itu akan membantu kita untuk menjaga rasa lapar dan juga membantu mencukupi kebutuhan nutrisi harian. Karena terkadang saat kita makan besar gitu ya, kadang kita udah merasa terlalu kenyang gitu. Padahal nutrisi harian kita, terutama untuk serat dan protein, itu belum tercapai dengan baik. Nah, maka dari itu, cemilan itu biasanya saya gunakan juga ya, itu untuk membantu memenuhi kebutuhan nutrisi harian saya. Cuman ya memang harus pinter-pinter juga ya dalam memilih cemilan. Kalau cemilannya
namanya gorengan ya sulit ya, kalorinya tinggi dengan nilai nutrisi yang rendah. Bukan berarti gorengan jelek, tapi kalau terlalu sering makan gorengan, ya dietnya juga bisa ambiar. Jadi harus saya makan cemilan apa dong, Keong? Gimana nih? Nah, salah satu jenis cemilan yang saya saranin adalah soyjoy. Selain kandungan nutrisinya yang tinggi serat dan protein, soyjoy kalorinya juga kurang lebih sekitar 130-an kalori doang. Sehingga nggak bikin jatah kalori harian kalian itu jadi bolong. Mantap kan? Walaupun labelnya sebagai snack sehat, soyjoy itu rasanya enak loh. Nggak bohong, saya juga baru tahu yang rasa ini enak banget ternyata. Serius, kalian mesti banget cobain yang rasa ini, terus cobain juga yang rasa baru ini, yang white macadamia. Valid, no debat, enak bener. Soyjoy biasanya saya konsumsi di sore hari, waktu saya agak lapar, tapi belum lapar-lapar banget gitu. Dan saat saya perlu serat dan protein tambahan. Satu aja udah cukup banget sih, karena ngenyangin banget. Jadi jangan lupa untuk cemilannya itu makan soyjoy. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke jam makan malam, yang sebaiknya dijadwalkan maksimal ya 2-3 jam sebelum kita akan tidur. Jadi kalau misalnya kamu akan tidur jam 9 malam, maka sebaiknya kamu selesai makan maksimal itu di jam 7 malam. Kalau kamu tidur jam 10, ya berarti maksimal kamu boleh makan terakhir itu jam 8 malam. Hal ini supaya proses pencernaanmu itu tidak terganggu. Dan sebelum kamu merasa lapar, ya, kamu udah tidur. Bayangin nih ya, misalnya kamu tidur jam 12 malam, tapi kamu makan terakhirnya di jam 7 malam. Kalau masalah pencernaan sih aman ya, karena jaraknya kan udah 5 jam. Jadi makanannya seharusnya sudah tercerna dengan baik. Tapi karena jaraknya 5 jam, bisa aja sebelum kamu tidur, kamu malah merasa lapar. Dan akhirnya malah nggak bisa tidur. Dan harus makan dulu sebelum kamu bisa tidur. Nah, kalau untuk mealnya sendiri, saya sarankan makanan yang seimbang kandungan makronutriennya. Dan pastikan ada jatah protein di dalam yang cukup. Karena selama waktu tidur, untuk 7-9 jam ke depan, kita tidak akan mendapatkan asupan protein sama sekali. Jadi pastikan meal terakhir sebelum kamu tidur, itu mengandung protein yang cukup. Oke, tapi gimana tuh kalau misalnya saya tuh olahraga? Kapan waktu terbaik untuk makan? Sebelum atau sesudah olahraga? Oke, saya jujur agak takut ini bakal terlalu panjang videonya. Jadi mungkin tentang masalah makan mendekati waktu olahraga ini akan saya bahas di lain kesempatan. Oke, kalau kalian mau, tulis di kolom komentar di bawah, beritahu saya ya. Jadi sebagai kesimpulan, saya rangkum jadi satu ya di sini ya, nggak perlu kamu tulis di kolom komentar di bawah. Untuk makan pagi, makanlah secepatnya setelah kalian bangun. Setelah itu untuk makan siang, berikan jarak kurang lebih 3-4 jam setelah kalian makan pagi. Lalu di antara waktu makan besar, jadi di antara makan pagi dan makan siang, dan di antara makan siang dan makan malam, jika jaraknya lebih dari 3-4 jam, masukkan cemilan untuk menahan rasa lapar dan membantu mencukupi kebutuhan nutrisi harian kalian. Dan yang terakhir, untuk makan malam, sebaiknya berikan jarak maksimal 2-3 jam sebelum kalian tidur, supaya proses pencernaan bisa dilakukan dengan baik dan kalian tidak merasa lapar sebelum kalian tidur. And that's it for my videos today. Terima kasih untuk semua teman-teman sudah menonton sampai di sini. Kalau kalian punya pertanyaan dan kalian punya kritik dan saran, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Oke, I'll see you in the next video. Bye.